Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Anda semua pendengar dan juga pemirsa RRI Net di obrolan budaya produksi RRI Net Banjarmasin. Dan kali ini Mada akan menemani Anda selama beberapa menit ke depan dan saat ini Mada sedang ada di Jam Kerida, Kalimantan Selatan. Nah, kalau di obrolan budaya kita biasanya ngomongin tentang seni dan juga budaya pastinya ya. Tapi ada salah satu seni yang akan kita bahas di hari ini yaitu adalah seni musik. Nah, tapi kalau di Banjarmasin, Kalimantan Selatan khususnya gitu ya, kesenian yang ada di suku Banjar itu kan lumayan banyak sekali ya. Tapi ini yang kita akan bahas adalah salah satu seni musik yang terkenal dan juga sering banget kita saksikan, kita tonton di mana aja itu adalah seni musik panting. Kali ini tapi pantingnya agak berbeda ya. Kita mau bahas dengan topik musik panting warisan budaya Banjar, penyembuh luka jiwa. Nah, adakah yang lagi mencari obat untuk jiwanya gitu ya? Hari ini kita akan bahas lebih dalam terkait dengan topik ini dengan narasumber nanti ya dari tim Laung Raga Banua Jam Kerida Kalsel. Nantikan sesaat lagi, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di obrolan budaya RRI Net Banjarmasin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآيات من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخوا فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan sebagai Rasul kepada Bani Israel, dia berkata, Aku telah datang kepada kamu dengan sebuah tanda mukjizat dari Tuhanmu, yaitu aku membuatkan bagimu sesuatu dari tanah berbentuk seperti burung. Lalu aku meniupnya, maka ia menjadi seekor burung dengan izin Allah. Dan aku menyembuhkan orang yang buta sejak dari lahir, dan orang yang berpenyakit kusta. Dan aku menghidupkan orang mati dengan izin Allah. Dan aku beritahukan kepadamu apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan di rumahmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat suatu tanda kebenaran kerasulanku bagimu jika kamu orang beriman.
Baik pemirsa dan juga pendengar RRI Net, sahabat budaya, Anda masih bersama kami di obrolan budaya hari ini. Dan tadi kita mau bahas tentang musik panting ya. Tapi kali ini bukan hanya sebagai musik tradisi ya, tapi sebagai penyembuh luka jiwa. Nah kali ini sudah ada membersamai Mada ya, kita kenalan dulu sama narasumbernya. Ada yang pertama nih, ada Bapak Dr. Suyanto CFP selaku pendiri dari tim Laung Raga Banua. Selamat datang dan apa kabar Bapak? Alhamdulillah bagus. Boleh pakai mikrofonnya Pak? Ya. Oke, ini kabarnya baik ya Pak ya? Baik Mbak. Oke, terlihat sekali sih sudah semangat banget kita hari ini ya. Siap. Untuk menyembuhkan luka-luka yang di luar sana ya. Oke, Bapak nggak sendiri. Hari ini ada Bang Syamsul MM selaku pelaku seni musik panting yang tergabung di Laung Raga Banua Jamprida Kalsel. Selamat datang dan apa kabar Bang Syamsul? Alhamdulillah baik Mbak. Baik ya, sehat ya. Sehat. Ini kalau kita lihat pemain musik panting kayaknya ya. Wah, kayaknya sepertinya Betul. seperti itu Mbak. Oh seperti itu kayak. Bener ya. Jadi nanti kita ngobrolin tentang panting. Jadi siap, sama siap. pelaku seni pantingnya langsung Iya, gitu ya. betul. Oke, Bang Samsul, ada mau ke Pak Yanto dulu ya. Ini sebagai Direktur Utama PT Jamkrida Kalsel juga ya. Terus juga pendiri dari Laung Raga Banua juga ya Pak ya. Apa sih Pak yang menjadi dasar terus juga cerita awalnya ini kenapa gitu ya ada mengenal musik panting Bapak nih. Kayaknya bukan asli Banjar ya Pak ya. Iya Mbak. Dari mana sih Pak? Dari Demak Mbak. Oh Jawa halah. Tengah. Iya. Wong Jawa. Iya, wong Kenapa Jawa, jadi Mbak. bisa kenal panting di Kalimantan Iya. Selatan? Gimana ceritanya Pak? Saya merantau ke Banjarmasin tahun 2002 ya sebagai tukang ojek waktu itu, Oke. jualan buah dan waktu itu menjadi supir ya, supir Banjarmasin Pos. Nah, di Oke. sela-sela saya menyupir itu di radio saya juga sudah mencoba ya mendengarkan musik khas ya dari Kalimantan Selatan yaitu musik panting. Wah berarti dari 2002 tuh udah sekitar 24 tahun ya Pak ya? 24 tahun. Mengenal Mbak. musik panting pun juga udah lama sekali. Iya, Mbak. Terus perjalanan mengenal musik panting itu apakah belajar Bapaknya atau sekedar tahu atau gimana tuh Pak? Awalnya sekedar tahu ya. Jadi tahun 2010 waktu saya bekerja di salah satu lembaga keuangan di Banjarmasin ada pertunjukan lomba band Mbak Oke. di Bank Indonesia dan saat band-band tersebut tampil penonton itu bersikap biasa saja ya atau kurang memperhatikan penampilan band tersebut dan ketika musik panting dimainkan ya saat itu juga penonton terlihat fokus terdiam dan memperhatikan serta menikmati musik panting tersebut. Oke. Nah saat itu saya semakin penasaran ada apa dengan musik panting tersebut. Soalnya tiba-tiba bikin orang-orang terdiam gitu ya. Iya Mbak. Dari situ penasaran, lalu apa yang Bapak lakukan? Nah menikmati musik panting ya. Nah sejak itu ya tahun 2022 ya. Tahun 2022 saat COVID itu baru melanda ya. Saya masih penasaran dengan ada apa dengan musik panting tersebut. Iya. Ya. Iya. Nah, saat itu ya saya perhatikan masih banyak orang yang terkena trauma akibat Oke. COVID-19. Heeh. Dari hasil lab ya saya rekam ya musik panting dan saya kirim hasil rekaman musik panting ke lab musik ya yang ada di Jakarta. Dari hasil lab tersebut ternyata musik panting mengandung frekuensi solfeggio. Bentar, berarti ada ketertarikan dengan musik panting yang pertama. Iya. Terus yang kedua adalah diteliti ini ya. Iya. Dan akhirnya Bapak tertarik untuk menyembuhkan luka jiwa atau menyembuhkan apa ini Pak? Maksudnya apa yang disembuhkan seperti itu? Nah, dari hasil lab tersebut ternyata musik panting mengandung frekuensi solfeggio ya, yaitu frekuensi rendah antara 174 sampai 963 Hz yang mengandung nada suara spesifik ya yang membantu meningkatkan dan merangsang hormon endorfin, serotonin, Oke. oksitosin yang membangkitkan tubuh, pikiran dan jiwa ya untuk lebih selaras dengan frekuensi semesta. Oke, ada musik solfeggio. Iya. Kayaknya kalau nggak salah ya Pak ya, musik solfeggio itu adalah buat kayak self healing melalui suara gitu ya. Iya. Berarti ini yang Bapak ambil adalah dari musik tradisional Kalimantan Selatan gitu ya, Iya. musik panting. Musik panting, betul Mbak.
Oke, itu udah dari kapan sih Pak Bapak ada penelitian ini, terus penelitiannya itu sebenarnya mengatakan bahwa memang berdampak atau seperti apa? Ya, jadi selanjutnya ya dari hasil penelitian tersebut ya, ternyata musik panting ya dengan mengandung musik solfeggio itu juga bisa menyentuh Mbak dan masuk melewati reticular activating system. Ya, langsung masuk ke pikiran bawah sadar dan kita bisa langsung memprogramnya pikiran bawah sadar tersebut ya, kira-kira seperti itu Mbak. Luar biasa ya. Iya. Karena kalau kita orang Banjar kayaknya kalau dengerin musik panting ya udah gitu ya. Denger musik panting doang nggak ngerti gitu ya kalau misalnya ada solfeggio tadi. Nah nih menarik sekali ya kalau kita ngomongin tentang musik solfeggionya dan juga penyembuhan lukanya. Nanti kita bahas lagi ya Pak ya. Kita mau nanya ke Bang Syamsul nih selaku pelaku seni juga. Bang Syamsul, kalau misal Bang Syamsul sendiri gitu ya udah berapa lama sih sebagai pemain atau juga pemusik? Ya ini sebutannya pemusik atau gimana nih? Pemusik Mbak. Pemusik ya, musik panting. Pemusik. Dari kapan sih Bang Syamsul udah belajar bermain ini? Kalau khususnya di musik panting sendiri Mbak, saya mulai dari kelas 1 SMA waktu itu Mbak. Oke. Dan kebetulan juga saya sama seperti Bapak nih, bukan asli Kalimantan Selatan Mbak. Oke. Saya aslinya dari Kalimantan Tengah Mbak. Oke. Ya, Kali ini belum bersama dengan orang luar Kalsel ya. Itu menurut saya salah satu yang membuktikan tadi Pak, kata Pak Suyanto bahwa musik panting ini ada sesuatu Pak. Ada sesuatu Mbak, jadi seperti ada harmoni yang berbeda lah daripada musik-musik yang lain. Sehingga bahkan orang dari luar Kalimantan Selatan pun bisa sangat tertarik gitu ya? Tertarik dan menyukai musik panting ini gitu. Bahkan Pak Suyanto pun sangat ingin sekali bagaimana kita bisa mengembangkan musik panting ini ke depannya. Salah satunya tadi dengan melakukan penelitian dan lain-lain itu, dan hasilnya luar biasa itu Mbak. Benar gitu ya? Iya luar biasa karena kita sendiri pun untuk karyawan khususnya yang banyak di Jam Krida itu kita untuk musik panting ini sudah bisa merasakan bahwa musik panting ini masuk ke jiwa kita, sudah berpengaruh, kita jadi bekerjanya sangat bagus. Padahal kan harusnya berpengaruh terhadap kinerja di kantor ya. Sudah ke situ tahapnya Mbak. Itu menurut kita stres kita lebih kurang. Karyawan-karyawan ini kan banyak pemainnya juga pemain musik panting. Kebetulan di awal itu masih ada beberapa aja yang bisa gitu Mbak. Akhirnya kita putuskan untuk belajar ya. Akhirnya kita mendalami musik panting dan ya berakhirlah seperti sekarang tadi ya penampilan yang betul. luar biasa nanti kita saksikan juga di hari ini. Iya, tapi Bang Syamsul kan di Kalimantan Tengah, SMA-nya di Kalimantan Tengah atau di sini? Di SMA-nya di Banjarmasin. Oh berarti emang udah kenal panting ya. Keceburnya di situ. Kecebur ya. Keceburnya bagus ini. Tapi kalau dari Bang Syamsul sendiri ada makna penting gak sih secara pribadi memaknai dari musik panting ini Bang Syamsul? Kalau dari saya pribadi sih Mbak, karena termasuk yang memperhatikan musik panting juga dari awal saya bekerja di sini, saya diwawancara itu dengan musik panting Mbak. Jadi menurut saya memaknai musik panting ini itu adalah sebuah budaya Mbak. Kita sekarang mungkin memaknainya sebuah budaya lah. Tapi saya sendiri sekarang berkat bantuan juga dari Pak Suyanto dengan penelitian dan lain-lain itu memaknainya sangat dalam Mbak untuk musik panting ini. Artinya bisa lebih ke menenangkan jiwa kita, membuat kita lebih dalam pekerjaan ya Mbak ya, kita bisa lebih teratur, lebih bagus dan lebih bijak lagi dalam mengambil keputusan. Itu sih makna yang untuk yang pengobatan jiwa tadi ya Mbak. Jadi ya, itu yang masuknya dari luka jiwa mungkin kalau stres, aduh perlu banget healing gitu ya, main panting gitu ya. Betul. Kalau kita apa ya, kalau mana nggak bisa main panting dengerin aja kali ya. Iya betul Mbak. Balik lagi, terima kasih Bang Syamsul. Ke Pak Yanto. Menurut Bapak nih Pak, apa kekuatan panting dibandingkan musik modern untuk terapi jiwa? Karena kan kalau kita lihat ya, kalau ada pernah cari tuh, kalau misalnya kita cari di luar sana ada tuh musik solfeggio itu memang ada. Tapi kan ini unik ya, karena dari tradisional dan juga kekhasan warisan budaya kita di Banjar. Kenapa panting Pak? Saat kita mendengarkan musik panting, itu secara otomatis kita akan terkoneksi ya dengan alam, ya terutama dengan alam Kalimantan ya, yang merupakan tempat lahirnya musik panting itu ya, dan merupakan budaya Banjar dan merupakan budaya asli Indonesia ya. Kita bisa perhatikan, kita bisa dengarkan bahwa suara alunannya musik panting itu unik dan menenangkan ya, dapat membantu mengurangi stres dan membantu konsentrasi ya, memiliki unsur spiritual yang kuat ya, membantu menyatukan dengan diri sendiri, alam semesta dan meningkatkan kesadaran manusia. Ya, seperti itu Mbak. Berarti ini adalah hubungannya dengan
keakraban dari tempat lahir kita atau tempat kita bahkan saat ini tinggal gitu ya. Meskipun orang luar Banjar ya tidak menutup kemungkinan itu untuk melestarikan juga warisan-warisan kita ya Pak ya. Betul, Pak. Aduh malu banget kalau kita orang Banjar nggak ini ya Pak ya, nggak sama musik panting sama nggak aware gitu ya. Oke, kita ini Pak mau nanya juga, kalau tadi kan musiknya musik panting ya Pak ya. Tapi apakah masuk juga nih lagu-lagu, semua lagu Banjar masuk dalam kategori musik solfeggio itu Pak? Ternyata hasil riset itu sepanjang tetap dimainkan dengan musik panting ya, itu ada frekuensi solfeggio itu Mbak. Berarti yang penting adalah musik panting? Pantingnya, iya Mbak. Oke, dari petikannya atau seperti apa itu Pak? Apa nggak harus semuanya atau cuma musik pantingnya aja Pak? Misalnya tanpa babun itu masih bisa atau harus ensemble nih Pak? Ensemble. Jadi bisa semuanya lebih bagus Mbak. Semuanya hasil riset itu lebih bagus. Jadi harmonisasi antara alat-alat musik ya. Itu bagus juga kayak gitu. Makin mendukung seperti itu. Berarti Bang Syamsul. Karena kalau kata Bapak tadi ya, itu semuanya masuk dalam yang namanya penenangan, terus juga penyembuhan luka, jiwa segala macam. Kalau dari Bang Syamsul sendiri, ada nggak sih mungkin kayak ritme atau juga tempo yang ini yang paling enak tuh segini nih untuk menenangkan jiwa kita nih, yang paling laju misalnya atau yang mendayu-dayu, seperti apa Bang Syamsul? Kalau di musik panting sendiri makanya tadi kita perlu suasana tadi Mbak, harus menciptakan suasana yang nyaman, yang bagus. Dia musik panting ini menurut saya bisa dibawa kemana aja, walaupun dia misalkan kita dengarkan musik panting aja sendiri, itu pun sudah memberi suasana yang tenang, damai, aman. Kan kita nyanyi mulai lawan bismillah, kita sambil main panting sendiri itu sudah bagus. Jadi misalkan dipadukan dengan alat-alat modern, misalkan keyboard tadi yang untuk memberi suasana, bahkan ada alat lain yang kayak babun itu kan Mbak dimasukkan, itu tergantung suasana Mbak. Kalau misalkan di desa-desa pun kita lihat misalkan kita main bejapin kata orang, panting ini macam-macam, dia bisa dibawa bejapin, nyanyi lagu Banjar, bahkan lagu nanti yang kita bawakan pun ada lagu-lagu dari lagu-lagu daerah, itu semua bisa dimasukkan musik panting. Dan kalau yang kita untuk penenangan jiwa tadi biasanya kita masuk dulu ke suasana yang kita tempatkan lah di suasana yang hening, misalkan seperti itu. Kita resapi dulu, kita resapi arti lagunya dan lain-lain. Makanya nanti kita akan membawakan dengan ayat-ayat Al-Qur'an. Nah, seperti itu. Jadi kita supaya kita masuk, kita kembali dulu, kita kosongkanlah diri kita. Bahasanya seperti itu. Kita kosongkan dulu diri kita masuk dulu, kita sadari jiwa kita. Kan kita kadang nggak sadar, kita ini masih mikirkan pekerjaan, mikirkan lain-lain gitu. Kita nggak di sini gitu ya. Nggak di sini. Kita mungkin lupa dengan sholat dan lain-lain. Mungkin dengan itu kita disadarkan lagi lah. Baru kita biasanya baru main musik panting seperti itu. Lagu-lagu Banjar biasanya yang dibawain Bang Syamsul ya. Iya betul. Itu lagu-lagu Banjarnya ada khusus atau apa biasanya ada yang ini enggak sih? Yang biasa dibawain apa? Kalau untuk yang pengobatan jiwa ini kita biasanya lagu Banjar yang memiliki makna-makna sih Mbak. Ada maknanya, ada artinya biasanya. Gimana contoh? Mungkin Pak Suyanto yang bisa mencontohkan. Untuk yang arti-artinya. Gimana tuh Pak? Silahkan. Ya, contohnya di lagu Baras Kuning ya. Di Baras Kuning itu ada lagu Bulik Pang Satumat, Bulik Pang Satumat. Nah itu. Bulik Pang Satumat itu artinya kita itu bulik lagi, kita kembali kepada jiwa kita yang lama kita tinggalkan. Ya, jadi lagunya sangat dalam ya. Jadi buliklah. Lawasnya ulun mahada. Ya, artinya jiwa kita itu menunggu. Jiwa kita itu menunggu kita sapa, kita terlalu asik dengan media sosial kita, kita terlalu aktif dengan pekerjaan kita ya, keduniawian kita gitu. Kita disuruh bulik Pang Satumat, bulik Pang Satumat. Berarti nggak semua lagu Banjar bisa untuk sebagai penyembuhan tadi ya? Iya, lagu-lagu tertentu Mbak itu sebagai pendorong saja untuk memperkuat Mbak. Untuk memperkuat apa yang menjadi masalah daripada kita. Tapi kalau misalnya ngomongin tentang lagu Banjar kan biasanya memang religius gitu ya Pak ya. Nah kalau dalam penampilan selain Baras Kuning ada lagu apa lagi Pak? Lagu Sangubatolak itu juga luar biasa ya. Kalau lagu dimainkan dengan lagu Lir-Ilir itu juga artinya itu kan luar biasa. Lagu di luar Kalimantan Selatan juga termasuk ya? Iya. Lagu Lir-Ilir itu lagu ciptanya Sunan Kalijogo. Terkenal banget Pak. Ya, terus lagu Manuk Dadali ya. Artinya kita itu dilahirkan ya, kita mesti bisa terbang.
Oke, Ya, dilahirkan oke. kita mesti bisa mencapai cita-cita yang tinggi ya, kita terbang gitu. Makanya ada kaitannya antara ayat-ayat Al-Qur'an, ada lagunya, ada musik Oke. pantingnya, sehingga langsung bisa masuk dan mempengaruhi program bawah sadar kita. Oke, Ya. tapi ada nggak sih Pak alasan kenapa harus ada ayat Al-Quran? Karena pertama kali banget nih kalau tadi Mada dengar ada ayat Al-Quran dulu. Karena kan biasanya kalau kita lihat di festival atau juga di lomba-lomba di luar sana ya orang cuma main panting langsung nyanyi aja gitu ya Bang Syamsul ya bener ya. Tapi kali ini Mada terlihat berbeda ya di Laung Raga Banua. Ada alasan khusus kah Pak? Ya, kalau kitab suci itu sebuah kebenaran yang mutlak, tidak Oke. terbantahkan ya. Kitab suci agama mana aja berarti Ya, ya? kitab suci agama mana Oke. saja ya. Jadi kitab suci itu kitab suci adalah yang mutlak. Jadi saat kitab suci itu dibacakan, pikiran bawah sadar kita langsung, oh iya benar. Oke. Ya, tidak terbantahkan lagi. Ya, jadi seperti tadi lir-ilir itu surat Al-Balad itu Al-Balad 10 sampai 15 itu kan memang mencerminkan daripada untuk memotivasi kita ya, Oke. seperti itu. Siap ya. Ya. Ini semakin menarik sekali ya dengan Laung Raga Banua ini karena ada beberapa hal yang menurut Mada ini sangat-sangat unik dan tidak ada ditemukan di tempat lain ya. Nanti kita mau bahas ya tentang wadah support untuk kita berkembang mewarisi budaya Banjar ya, khususnya Laung Raga Banua ini. Baik Bapak Yanto ya dan juga Bang Syamsul serta pendengar dan juga pemirsa jangan kemana-mana. Kita akan kembali setelah jeda yang berikut ini, tetap bersama kami di Obrolan Budaya RRI Net Banjarmasin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمسكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يقاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم صدق الله العظيم. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah pemberi cahaya kepada langit dan bumi, perumpamaan cahayanya seperti sebuah lubang yang tidak tembus, yang di dalamnya ada pita besar. Pelita itu di dalam tabung kaca dan tabung kaca itu bagaikan bintang yang berkilauan yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang diberkahi, yaitu pohon zaitun yang tumbuh tidak di timur dan tidak pula di barat, dan minyaknya saja hampir-hampir menerangi walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya, berlapis-lapis Allah memberi petunjuk kepada cahayanya bagi orang yang Dia kehendaki, dan Allah membuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.
hati biar nangul tangisi koda sakira diri ulun marisa biar datang ulun sambut lawan layang ulun hamburi baras si baras kuning kuru semangat di muara lawang biar datang ulun sambut lawan layang ulun hamburi baras si baras kuning kuru semangat di muara lawang kuru semangat di muara lawang kuru semangat di muara lawang. Terima kasih pendengar dan juga pemirsa RRI Net, Anda masih bersama kami di obrolan budaya ya. Tadi sudah kita dengerin penampilan dari tim Laung Raga Banua ya dengan lagunya Baras Kuning yang udah dijelasin sama Pak Yanto tadi ya Pak ya. Kalau misalnya erat kaitannya nih dengan lagu Banjar penyembuhan luka jiwa ya. Nah tapi yang Mada mau bahas juga tadi sebelum kita break ya tentang pelestarian wadah ini ya. Ini kan wadahnya di Jam Kerida Kalsel. Kenapa Pak jadi di Jam Kerida Kalsel, terus juga apa yang membuat Bapak nih ya sebagai orang luar Kalsel, bukan orang Banjar, tapi tertarik gitu ya untuk mendirikan Laung Raga Banua ini? Ada alasan tersendiri kah Pak atau gimana Pak? Baik Mbak, jadi awalnya keprihatinan saya kepada generasi muda ya, yang saya perhatikan kurang begitu tertarik ya dengan musik kesenian daerah ya. Padahal musik tersebut adalah musik adiluhung ya. Padahal musik tersebut tidak hanya bisa mendamaikan, tapi juga bisa menyelaraskan antara tubuh, pikiran dan jiwa. Ya, kalau kita perhatikan ya di pertunjukan musik-musik daerah ya pesertanya banyak yang dari kalangan tua ya artinya belum banyak sepuh, generasi muda ya sepuh ya belum banyak generasi muda yang menyukai dan memainkan musik daerah tersebut ya. Untuk itulah ya kami dari pegawai PT Jam Kerida Kalsel sebagai BUMD ya Provinsi Kalimantan Selatan mengambil tanggung jawab ya turut melestarikan budaya asli kesenian Kalimantan Selatan yang kami sebut dengan kesenian musik panting Laung Raga Benua ya. Laung itu artinya penutup kepala yang dipakai Bapak sekarang nih. Ya, yang asli Banjar ya, khas Banjar. Raga itu antara penyatuan antara pikiran, tubuh dan jiwa ya. Banua itu artinya Kalimantan. Ya, seperti itu Mbak. Jadi kami sebut tim kami ini sebagai Laung Raga Banua. Kita apresiasi dulu ya Pak ya. Terima kasih banyak loh udah membuat dan juga bahkan ini menjadikan wadah untuk anak-anak Banua berkembang melestarikan budaya kita ya. Tapi Pak, sejak kapan sih berdirinya? Kalau boleh tahu nih sama visi misinya apa? Iya. Pada tahun 2022 itu Mbak. Jadi selepas COVID ya, saya berpikiran bagaimana musik panting yang adiluhung itu ya bisa bermanfaat ya, bisa diminati. Ya, jadi visinya adalah melestarikan dan mengembangkan kesenian musik panting sebagai warisan budaya Banjar yang khas, unik dan bermanfaat ya. Sedangkan misinya mengembangkan kesenian musik panting lintas generasi. Tidak hanya generasi yang tua saja ya, generasi yang muda juga agar semakin diminati dan dilestarikan serta diharapkan musik panting dapat menjadi alat musik dari budaya Banjar yang ada dan bermanfaat untuk keselarasan tubuh, pikiran dan jiwa. Jadi ibaratnya sekali dayung gitu ya, 20 terlewati ya, pelestarian dapat, penyembuhan jiwa juga dapat gitu, betul lah Bang Syamsul ya. Tapi sebagai orang yang bukan asli dari sini Pak, sepenglihatan Bapak bagaimana sih kecintaan ya orang-orang kita, orang-orang Banjar untuk mencintai dari tradisi kita, pewarisan kita termasuk dalam musik panting ini, bagaimana menurut Bapak? Pada dasarnya kawan-kawan yang asli Banjar pada dasarnya semangat untuk
menikmati dan melestarikan budaya musik panting itu tetap ada, Mbak. Oke, tetap ada ya. Iya, tetap ada, hanya karena jarang-jarang dan kurang sering ya. Barangkali ya kurang Terbatas sering. ya. Ya, terbatas ya, mungkin tidak kurang adanya modifikasi ya yang menyesuaikan dengan perkembangan zaman ya. Oke. Ya, jadi mereka kawan-kawan itu sepertinya perlu model musik panting yang lain Yang lain, yang terbaru gitu ya. Yang Terus terbaru. juga ada manfaat lainnya tadi ya, Iya. penyembuhan. Nah, kita beralih ke Bang Syamsul ya. Ke Bang Syamsul, ini kan termasuk dalam sebuah wadah pelestarian, tapi yang ada tempatnya adalah di Jamkrida Kalsel. Berarti ini semuanya pegawainya adalah, anggotanya itu adalah dari pegawai Jamkrida. Terus di sini kita belajar apa aja gitu ya di Laung Raga Banoa selain panting. Terus juga apakah ini rutinan atau seperti apa ini masuknya? Untuk latihan sendiri Mbak, kita alhamdulillah rutin Mbak, tiap hari Rabu, tapi tergantung pekerjaan sih Mbak, karena kita sambil bekerja juga. Ini dijual di luar jam kerja atau gimana Bang Syamsul? Di luar jam kerja sih Mbak. Oke. Iya, di luar jam kerja, biasanya sore kita pas jam 5 itu kita sempatkan diri untuk latihan. Dan selain itu nggak hanya musik panting Mbak, kita sudah mulai berkembang untuk kesenian lain seperti madihin Mbak. Kita ada madihin juga di sini ya. Ada madihin juga sering Mbak kita tampilkan pas ada tamu-tamu datang ke sini. Artinya kita secara tidak langsung kita nih berkontribusi nih Mbak untuk mengenalkan budaya nih Mbak. Kan tamu-tamu kita banyak yang dari luar, dari Jakarta, dari mana. Dan alhamdulillah itu terbukti sudah Mbak. Bahkan ada tamu-tamu pas saat kita main musik panting tuh mereka nangis Mbak. Padahal iya mereka karena? kan nangis katanya nggak tahu karena suasananya pas, mungkin karena musiknya enak dan kita tadi memulainya dengan ayat-ayat suci Al-Qur'an seperti itu. Jadi ya, tiba-tiba kita tanya kan kenapa nangis kan. Saya juga nggak tahu alasannya kenapa. Nah, jadi artinya jiwa kita tuh butuh sesuatu yang bisa menyentuh kayak musik panting. Selain itu kita juga ada tarian Mbak. Nah kita sudah sudah tampil beberapa kali juga. Salah satunya di Mahalika Pancasila kemarin bersama Pak Gubernur juga kita sudah tampilkan untuk karena kita basicnya memang bukan orang seni ya Mbak ya kan. Jadi ya kayak gini biasanya kalau mungkin saya sudah terbiasa, kalau saya teman-teman kan agak gugup dan lain-lain itu ya wajar ya. Gimana? Sama teman-temannya yang bukan pemain seni gitu ya, bukan asli. Ini gimana cara ininya untuk melestarikannya untuk Laung Raga Banoa makanya sendiri? kita biasanya supaya kita terbiasa Mbak, makanya kita setiap ada tamu biasanya kita main, setiap sore kita latihan. Jadi kita anggap pada saat kita ada syuting dan lain-lain itu sudah kita anggap kayak main biasa aja. Jadi yang lain termasuk sudah hari ini terbiasa ya, termasuk hari ini. Kita sudah latihan dan lain-lain lah persiapan. Bang Syamsul, Mada minta pendapat Anda. Bagaimana pandangannya untuk saat ini gitu ya, tantangan terbesar dalam pelestarian panting di era yang cukup modern ini untuk dari pelaku seni ya, silahkan. Menurut saya sih untuk tantangannya sangat besar ya Mbak. Kita tahu bahkan ada salah satu musik Kalimantan juga itu sape itu sedang naik daun sekarang. Musik sape Mbak yang dari Kalimantan Tengah ya. Nah itu saya berharap sih untuk musik panting ini bisa naik juga Mbak kayak musik sape. Dan saya berharap teman-teman tidak hanya kami ya Mbak ya yang dari luar, mungkin teman-teman yang konten kreator dan lain-lain, ayo kita sama-sama kita perkenalkan musik panting kepada dunia lah itu luar ya. Yang, khususnya mungkin di Indonesia dulu kita perkenalkan. Bahkan musik sape waktu itu pun main pada saat ada tamu dari luar negeri itu ditampilkan Pak Presiden ya. Kayak harap musik panting ini bisa kayak gitu. Kita semua berharap seperti itu dan kita kerja sama-sama lah, tidak bisa hanya kami saja dari Jamkrida, mungkin dari teman-teman konten kreator dan lain-lain. Ayo kita bantu kita naikkan lagi nama musik panting. Kita coba masuk di media sosial juga mungkin gitu ya. Betul Mbak, betul. Oke, terima kasih Pak Syamsul. Siap, Pak Mbak. Yanto nih, ada juga penasaran. Tadi katanya gitu ya, ada pengajian dulu misalnya gitu ya sebelum kita mulai. Tapi kalau untuk dari sistem latihan di Laung Raga Banoa sendiri apakah seperti itu juga gitu ya? Atau ada sistem yang dijalankan untuk latihannya nih Pak? Sistem mekanisme seperti apa? Ya, jadi latihannya biasanya kita latihan minimal itu 2 kali seminggu. Mbak. Itu khusus untuk panting aja atau tadi yang kayak madihin tari juga Pak? Ya sesuai dengan keperluannya Mbak untuk mengasah gitu. Jadi yang nyata sesuai dengan keperluannya, mana yang biasanya yang paling dekat mau ditampilkan. Misalnya lagi ada penampilan apa di tunggu depan.
Terus Seperti apa lagi itu, Mbak. dalam cuma latihan itu doang atau ada apanya gitu untuk penyembuhan luka jiwanya ini? Jadi biasanya kita itu ingin tahu kayak gitu ya. Artinya ini tuh lagu ini suratnya apa, di Al-Qur'annya apa kayak gitu. Yang mendukung apa. Nah, biasanya tahu ya kita dapat kayak gitu. Yang feel-nya dapat kayak gitu ya. Nah, jadi sambil itu ya ayat Al-Qur'an, terus musik panting, terus nanti biasanya juga ada kata-katanya yang mendukung itu ya, artinya Al-Qur'an sendiri itu. Seperti itu, Mbak. Oke, tapi yang ada lagi pada penasaran banyak banget ya penasarannya ya hari ini ya. Gak apa-apa ya Pak Yanto ya? Iya, Mbak. Oke, ini kan anggotanya adalah dari Jam Kerida juga. Terus ini kan di kurang lebih berjalan 2 tahun ya Pak ya berarti. Apa sih respon dari anggota Bapak di kantor ya, selain Bang Syamsul ya? Karena kan ini sanggarnya memang khusus dibuat di sini gitu ya. Gimana respon dari pegawai di sini Pak untuk pelestarian budaya khususnya? Awalnya ya mereka kayak tertegun kayak gitu ya. Kok di kantor ya, apalagi di lembaga keuangan kok disuruh belajar alat musik ini panting kayak gitu. Awalnya seperti itu Mbak, tapi seringkali kita tekankan bahwa ini adalah kesenian asli Banjar dan kita harus lestarikan dan kita punya sebagai BUMD kita punya tanggung jawab untuk itu ya. Akhirnya mereka dengan enjoy dan mereka menikmati Mbak. Saya pikir mereka menikmati. Saat ini semuanya udah bisa main panting atau mading atau menari, semuanya udah bisa Pak? Jadi pelan-pelan Mbak. Oh pelan-pelan. Ya pelan-pelan dan kita mempunyai keahlian masing-masing biasanya. Jadi Bang Syamsul bisa panting-panting ya. Yang ada madihin gitu ya. Yang bisa menari kayak gitu. Nah ini semakin menarik ya. Mada juga mau tanya nih Pak ya, harapan, pesan seperti apa. Tapi jangan jawab dulu ya Pak. Tahan dulu, kita buat semuanya penasaran hari ini ya. Jangan kemana-mana, kita akan tanya ya bagaimana nanti juga harapan kedepannya dari pendiri Lawang Ragabanua dan juga selaku seniman ya, pelaku seni untuk pelestarian budaya kita. Tetap bersama kami di Obrolan Budaya RRI Net Banjarmasin. 92,1 Pro 2 film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pro 2. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya. Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, Mar. Aku krungu lo salamu. Matur nuwun lo tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya. Samo-samo. Bundo, jangan main TikTok tarui. Ho 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 ho. Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi. Elok-elok buyuang, banyak panipu. Indang lah Bundo. RRI News. Nyanyi lagu apa kita, Pace? RRI Digital saja toh. Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali jazz lah. Linda, semangat ya manggungnya? Iya dong, kan mau bangun komunitas. RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
Masih bersama di obrolan budaya RRI Net Banjarmasin, pendengar dan juga pemirsa, kita sudah sampai nih ya di pembahasan bagaimana kiranya harapan terus juga saran gitu ya buat kita semua nih, apalagi dalam pelestarian warisan budaya Banjar ini. Tapi sebelum lebih jauh Pak Yanto, Mada mau nanya dulu gitu ya. Ini kan dari tadi kita mau ngomongin tentang budaya Banjar, tapi ketika ini ditayangkan gitu ya kan seluruh Indonesia bisa melihat gitu ya. Mereka juga ingin gitu ya, ada yang mungkin jiwanya juga terluka gitu ya, lagi stres, lagi pengen apa ya healingnya gitu ya. Itu kita boleh atau juga apakah sama gitu ketika mendengarkan alat musik panting ini di secara langsung ataupun juga secara media sosial saat ini misalnya di internet gitu, sama apa enggak sih Pak? Boleh Mbak, jadi boleh ya kawan-kawan boleh mendengarkan lagu-lagu yang ada musik pantingnya di media sosial, di YouTube ya maupun yang lainnya. Ya, kalau di Lawang Raga Banua di Instagramnya juga boleh ya, dan itu nanti harus disesuaikan ya, lagu-lagu atau musik pantingnya disesuaikan yang selaras dengan kondisi jiwa saat itu ya, nanti akan tune sendiri kayak gitu. Oh ini cocok dengan jiwa saya, dengan kondisi saya, seperti itu Mbak. Oke, berarti bisa ya. Bisa. Yang penting tetap mencintai budaya kita gitu ya. Iya Mbak. Dimanapun berada bisa sekali ya pendengar ya. Oke, nah ini menariknya sudah melalui pembahasan yang cukup panjang ya terkait dengan musik panting ini. Ini apa sih Pak saran untuk pemirsa yang coba ingin mendengarkan atau memainkan musik panting ini sebagai pengobatan jiwa? Saran saya dengarkan dan alamilah sendiri ya musik panting ini di setiap saat dan rasakan manfaatnya untuk keselarasan dan harmonisasi antara tubuh, pikiran dan jiwa kita. Oke, dicoba resapi gitu ya. Nah kalau harapannya Pak untuk masyarakat terus juga pemerintah daerah, pemerintah pusat dan pihak lain untuk kita nih dalam upaya pelestarian musik panting yang ada di Kalimantan Selatan. Harapan saya meningkatkan kesadaran dan apresiasi terhadap pentingnya melestarikan warisan budaya musik panting yang adiluhur ya, yang bermanfaat ya. Terus mendukung kegiatan-kegiatan yang terkait musik panting sehingga musik panting ini menjadi sebuah tradisi ya dan merupakan ikon ya, ikon dari kesenian Banjar ya untuk terus dapat berkembang dan lestari serta menjadi salah satu ikon ya yang terkenal ya menjadi jadi dari budaya Banjar. Wajah seni musik di Kalimantan Selatan panting gitu ya. Seperti itu Mbak. Oke, terima kasih banyak jawaban luar biasanya Pak Yanto. Kita beralih sebentar ya ke Bang Syamsul. Kalau saat ini melihat manfaat panting yang luar biasa gitu ya, terus nanti ada yang tiba-tiba setelah ini ada yang mau belajar gitu ya untuk musik panting, apa dari saran Bang Syamsul? Oke, saran dari saya sih Mbak, kita di Kalimantan Selatan ini yang saya tahu sudah banyak wadah-wadah seperti sanggar, seni dan tari-tari, bahkan ada lulusan kesenian di Banjarmasin pun mereka buka kayak les-les panting Mbak. Jadi pertama yang paling penting sih Mbak, menurut saya kalau kita ingin belajar panting itu ada kemauan dulu dari diri kita. Niat dulu Iya, ada niat dulu, ada kemauan, dan kita tidak bisa misalkan kita mau belajar 1 jam 2 jam itu selesai gitu di situ aja. Kita harus di rumah kita harus yang penting kita punya alatnya di rumah, kita harus ngulik sendiri bahasanya kalau di dalam musik itu kita rajin-rajin lah belajar, rajin-rajin lah mengulang di rumah agar cepat bisanya, tidak hanya mengharapkan yang 1 jam 2 jam belajar itu dan tetap harus belajar mandiri di rumah, seperti itu sih Mbak. Oke, nah pesan untuk generasi muda yang ada di manapun saat ini berada menonton kita nih Bang Syamsul ya sebagai penerus pelestarian panting, karena kita kan juga perlu yang namanya regenerasi gitu ya, usia nanti semakin tua ke depan tapi juga pelestarian budaya ini harus tetap berjalan. Apa harapan Anda dan juga pesan untuk mereka? Harapan saya mudah-mudahan para generasi muda ini bisa terus melestarikan budaya kita, terus melanjutkan estafet lah untuk melestarikan budaya kita. Dan saya berharap juga untuk generasi muda di sekolah-sekolah dan lain-lain itu sudah bisa memperkenalkan musik panting ini kepada anak-anak lah, seperti itu. Dan saya harap
musik panting ini tidak seperti mungkin ada beberapa budaya tradisional dari daerah lain atau apa yang hilang, Mbak. Dan kita harap para generasi muda ini adalah orang yang bisa melanjutkan warisan budaya Banjar. Estafetnya nggak boleh sampai lepas. Siap, gitu betul, ya. Betul. Harus ada selalu. Harus ada. Dan kita titipkan itu juga di Laung Raga Banua ya. Siap. Pak Yanto dan Bang Syamsul, mudah-mudahan bisa terus dilanjutkan ya. Dan terakhir deh untuk Pak Yanto, kesimpulan juga closing statement untuk kita semua di hari ini. Kepada anak muda dan masyarakat Kalimantan Selatan, ya, selain untuk pelestarian budaya asli Banjar, musik panting juga sudah terbukti bisa sebagai obat penyembuh luka jiwa. Ya, musik panting juga bisa mengharmonisasi dan menyelaraskan antara 4 aspek kehidupan, yaitu kesehatan, kemakmuran, kedamaian dan spiritual. Ya, mari sama-sama kita jaga, kita kembangkan dan kita lestarikan. Merdeka. Merdeka ya. Luar biasa. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Pak Yanto ya, dan juga Bang Syamsul. Mudah-mudahan ya sehat selalu dan semangat terus. Merdeka tadi ya Pak ya. Merdeka untuk di bulan Agustus ini dan juga merdeka untuk pelestarian budaya kita selalu. Baik. RRI Net Banjarmasin, pendengar dan juga pemirsa serta sahabat budaya, berakhir sudah ya perbincangan kita di hari ini dan juga banyak sekali membuka perspektif baru terkait dengan musik panting yang hari ini tuh bukan hanya sebagai sebuah alat musik ya dalam tradisional, tapi juga ada loh manfaat lainnya sebagai penyembuh luka jiwa. Semoga melalui obrolan budaya ini kita bisa mencintai warisan leluhur dan penguat batin serta pengikat akar kehidupan kita. Terima kasih kepada seluruh pendengar dan juga pemirsa RRI Net Banjarmasin yang sudah menyaksikan dari awal sampai dengan akhir. Dan sebelum kita berakhir ya, ada juga ada informasi untuk Anda semua. Nah, bagi Anda ya jangan lupa nanti di tanggal 3, 4 dan juga tanggal 6 September 2025 di RRI Banjarmasin akan ada RRI Fest ya. Nah, ini jangan lupa untuk datang dan juga ramaikan ya. Kira-kira ada apa, nanti langsung cek aja di media sosial kita. Dan juga yang lagi nunggu bintang radio mana suaranya. Ya pastinya banyak ya di luar sana yang lagi nunggu untuk ikut dan juga bergabung dalam Bintang Radio. Udah dibuka pendaftarannya dari sekarang sampai nanti di tanggal 30 Agustus 2025. Jangan lupa untuk cara ikutannya langsung aja cek di media sosial kita di RRI Banjarmasin. Saya Mada dan juga seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di obrolan budaya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hadainahul najdain. Falaqtahamal 'aqabah wa ma adraka mal 'aqabah. Fakku أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة صدق الله العظيم. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dan kami telah menunjukkan kepadanya 2 jalan, kebajikan dan kejahatan. Tetapi dia tidak menempuh jalan yang mendaki dan sukar. Dan tahukah kamu apakah jalan yang mendaki dan sukar itu? Yaitu melepaskan perbudakan hamba sahaya, atau memberi makan pada hari terjadi kelaparan kepada anak yatim yang ada hubungan kerabat.